Macam-macam bentuk pemerintahan di dunia. Bentuk pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia ini berbeda-beda, tergantung pada siapa yang menjadi kepala negaranya. Yang banyak dijumpai saat ini adalah kerajaan atau monarki dan republik. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik konstitusional dengan presiden sebagai pemimpin negara. Bentuk pemerintahan republik, mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Teori yang paling tua tentang bentuk pemerintahan sendiri dibuat oleh Aristoteles. Yang membedakan adanya bentuk-bentuk negara tersebut adalah bentuk yang murni dan bentuk merosot atau turunan. Bentuk-bentuk negara menurut Aristoteles adalah yang pertama monarki atau bentuk murni dan tirani bentuk merosot. Yang kedua aristokrasi, bentuk murni, oligarki bentuk merosot. Yang ketiga demokrasi, bentuk murni, dan oklokrasi bentuk merosot. Sementara istilah pemerintah dalam arti organ dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan dalam arti sempit atau mengacu pada kekuasaan eksekutif. Misalnya menurut Undang-Undang 1945, pemerintah adalah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Yang kedua, pemerintahan dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR, bentuk pemerintahan yang dikenal misalnya monarki atau kerajaan, republik, dan lain-lain. Beberapa bentuk pemerintahan yang ada di dunia. Pertama, monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syekh, atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh monarki adalah Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Monarki sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama monarki mutlak atau absolut. Seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas atau kekuasaan mutlak. Yang kedua monarki konstitusional. Kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga monarki parlementer. Ialah suatu monarki di mana terdapat suatu parlemen atau DPR, para menteri baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya pada parlemen tersebut. Yang kedua tirani. Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter, juga absolut. Ini sekilas sama seperti monarki mutlak, karena kekuasaan ada pada satu orang. Contoh dari bentuk pemerintahan tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Yang ketiga, aristokrasi. Pada bentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara. Misalnya cendekiawan. Prancis adalah contoh negara yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini sekitar tahun 1700-an. Yang keempat, oligarki. Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kekuasaan. Bedanya, mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer. Negara yang menerapkan oligarki adalah Afrika Selatan, sebelum Nelson Mandela akhirnya menjadi presiden tahun 1994. Yang kelima, demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang keenam, teknokrasi.
Pada bentuk pemerintahan teknokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka ini berwenang dalam mengambil keputusan negara, tidak hanya para politisi saja. Yang ketujuh, timokrasi. Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal tersebut, bukan lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa. Yang kedelapan, oklokrasi. Kondisi ini terjadi saat massa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara tidak legal, squad. Akibatnya, rakyat lain menjadi takut karena negara dikendalikan secara inkonstitusional dan ilegal. Amerika pernah masuk dalam krisis ini sekitar tahun 1930-an akibat pemberontakan keluarga mafia. 9. Plutokrasi. Pemerintahan diatur oleh konglomerat yang tercipta akibat kondisi ekstrim. Kesenjangan sosial antara miskin dan kaya sangat terasa dalam plutokrasi. Orang kaya menyetir keputusan politik, militer, dan ekonomi suatu negara karena ingin mempertahankan kekayaan.